pengikut-pengikutnya itu yang merasa diwakili langsung ngundang pengajian, Pak. Walaupun nggak bisa ngaji, walaupun bukan anak kiai, dipanggil Gus. SD nggak lulus, nyantri nggak pernah, ngaji nggak bisa. Yang penting apa? Gus Nur itu saat ini menjadi Romo Yai. Jadi intinya begitulah Pak Hakim. Kalau pesantren saya belum pernah, saya tidak pernah pesantren. Bagaimana saya mondok sedangkan masa kecil saya tidak bahagia. Mungkin justru karena itu maka timbul motivasi. Saya tidak hafal Quran tapi tahun 80-an belum ada kejar paket, drop out kelas 5 langsung main debus, tidak pernah masuk pesantren, ngakunya punya ilmu agama dan jadi penceramah. Apa nggak makin ruhnya umat Islam kalau penceramahnya model begitu? Nah, ternyata apa? Di sini ada fakta yang terungkap dan sungguh mengejutkan. Yaitu di sini ketika JPU menanyakan ke Gus Nur lulusan apa, ternyata Gus Nur itu hanya lulus kelas 5 SD. Artinya apa? Artinya SD pun dia tidak lulus. Bayangkan, orang yang terindikasi menggunakan ijazah palsu SD malah menuduh Presiden RI menggunakan ijazah palsu. Ada orang yang kekeh dan koar-koar menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu. Cuaks. Ternyata dia sendiri kagak punya ijazah. SD saja kagak lulus. Nggak tamat SD iso jadi ustadz. Terus kalau ceramah yang keluar dari mulutnya itu, lisannya itu ya nggak bagus, pantesan lah wong SD nggak tamat. Kenapa Sugi Nur tidak menyelesaikan sekolah dasar? Kata Sugi, dia sudah bertarung di jalanan mencari uang sebagai pemain debus. Matamu gigi. Sekolah nggak tamat cuma sampai kelas 5 SD, tapi gayanya di depan pengikutnya tuh berlagak seperti dokter aja. Lo udah tahu kalau Gus Nur itu lo nggak sekolah, SD itu nggak lulus, apalagi nyantri, apalagi anak kiai. Jangan kayak begitu, itu namanya malu-maluin. Bagaimanapun beliau itu seorang Romo Yai yang dimuliakan. Wow, itu ulama garis lurus. Nggak boleh kayak begitu nih Pak Jaksa sama Bu Jaksa ini. Yang sering ditampilkan di dalam podcast itu kan seolah-olah ini. Kok Allah itu maha suka kita minta Allah melaknat. Kenapa tidak Allah Maha Pengampun ini yang ditonjolkan? Kan yang dilaknat Bambang Tri, bukan siapa-siapa ya. Kalau SD ya 80-an, sekitar 80-an. Bisa tidak punya ijazah, belum lulus, kemudian masuk ke SMP. Kira-kira bisa tidak? Jadi pertanyaan ini membawa saya kembali ke masa kecil saya. Ya. Jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini karena pada masa-masa itu saya sudah sibuk main debus. Saya sudah sibuk bertarung dengan nasib. Ya, viral video suasana persidangan di kasus ujaran kebencian Sugi Nur. Ada seorang ibu jaksa ya, karena wanita, ibu jaksa, yang bertanya tentang riwayat hidup semasa Sugi Nur masih kecil. Bikin semua orang yang mendengarkan tertawa terkencing-kencing. Sugi Nur ini memang double jaran lah ya. Jadi begini untuk Bu Jaksa dan Pak Jaksa, Anda itu jangan saya peringatkan ini ya, Anda jangan terlalu seperti membunuh karakter orang gitu loh. Masa Anda di situ dalam persidangan yang saya tonton ini teman-teman, yang saya tonton di persidangannya Gus Nur ini, dia seolah-olah menanyakan gitu. Dia menanyakan bahwa Bapak Gus Nur ini dulu ditanya apakah sekolah SD lulus. Lalu Gus Nur jawabnya nggak bisa jawab karena ya SD saja nggak lulus gitu loh. Loh ini kan sangat memalukan sekali gitu kalau buat saya. Ini Pak Jaksa dan Bu Jaksa ini, aduh ya Allah, bener-bener. Ini bagi Gus Nur dan bagi pengikut-pengikutnya, ini Bu Jaksa dan Pak Jaksa ini sungguh gua teli dan sungguh jancuk gitu loh. Ini jancuk sekali. Lah sudah tahu semuanya, sudah tahu gitu loh, bahwa Sugi Nur itu kan nggak sekolah. Gus Nur itu nggak sekolah, dia SD aja nggak lulus.
Setelah dia masa-masa itu dia main debus sama bapaknya. Nyantri juga nggak pernah. Mondok itu loh nggak pernah. Jangan malu-maluin kayak begitu dong. Masa bongkar-bongkar aib kekurangannya Gus Nur. Beliau itu seorang ulama loh. Mau ada kualat disumpahin nanti. Nggak boleh. Beliau itu seorang kiai ini saya perhatian ini. Ini perhatian untuk jaksanya Gus Nur yang di persidangan saat ini. Beliau itu seorang ulama, orang yang suci. Ulama garis lurus, beliau itu seorang syekh. Beliau itu seorang habib itu beliau. Seorang orang yang sangat dimuliakan. Saya aja kadang-kadang kalau manggil Gus Nur itu yang mulia. Yang mulia Gus Nur, Romo Kiai ya kan? Yang mulia Romo Kiai Gus Nur. Nah, itu. Wah. Jangan malu-maluin kayak begitu. Loh, jangan jaksa itu kok malah pura-puranya ingin mempermalukan pasti itu. Masa tanya-tanya, Anda SD-nya apa? Lulusnya apa? Lulus enggak SD? Ya kan? Lulusan D3 ngaduk ya. Ki lulusan D3 ngaduk ki, Pak Jaksa. Jangan melihat lulusannya. Nggak boleh kayak begitu nih jaksa ini bagi pengikutnya Gus Nur. Romo Yai yang mulia Gus Nur dan para pengikut-pengikutnya Bambang Tri ini sungguh nggak teli dan sungguh jancuk sekali gitu loh. Nggak boleh kayak begitu. Nggak boleh. Masa tanya-tanya Gus Nur sebagai seorang ulama ya kan? Oh Bapak Gus Nur saya mau tanya, Bapak itu lulusan SD lulus apa enggak? Akhirnya itu kan bikin keki gitu. Akhirnya Gus Nur tuh nggak bisa jawab. Dia bilang bahwa, aduh saya nggak bisa jawab masalah itu ya, karena saat itu saya sudah harus berperang dengan nasib gitu loh. Sudah bertikai dengan nasib gitu loh. Saya saat itu sudah main debus gitu loh. Tahu nggak debus itu? Kalau orang Jawa itu bilang gedebus. Gedebus itu ya nggak teli gitu loh. Ya ngapusi kerjaan iki yo. Ya hiburan sih hiburan, tapi ya dobel-dobelan ngono kuwi. Gitu loh. Nggak boleh kayak begitu. Ini, lo udah tahu kalau Gus Nur itu lo gak sekolah, SD itu gak lulus, apalagi nyantri, apalagi anak kiai. Jangan kayak begitu, itu namanya malu-maluin. Bagaimanapun beliau itu seorang Romo Yai yang dimuliakan. Oh, itu ulama garis lurus. Gak boleh kayak begitu nih Pak Jaksa sama Bu Jaksa ini. Pak Hakim dan Pak Jaksa, kapan Gus Nur dibebaskan? Kalau enggak bebas juga, kata Egy. Pak Hakim itu nanti kalau memutuskan salah, dia akan dilaknat dan dia akan masuk neraka. Tapi kalau Pak Hakimnya bener katanya akan masuk surga. Lah Egy Sujana, Egy sekarang sudah jadi panitia surga. Bisa menentukan mana yang masuk surga, mana yang masuk neraka. Wes koclok. Jaksane iki ya Allah. Ini bagi pengikutnya Sugih dan kawan-kawan. Ini sungguh nggak teli dan jancok sekali gitu loh. Nah, nih lihat, nih Bu Jaksa, Pak Jaksa nih bendera merah putih. Itu bendera merah putih semua. Di gapura tempat saya ini kalau mau masuk ke sini disambut dengan bendera merah putih. Iya loh. Bendera merah putih, topi merah, mobil merah, ya kan? Oh. Kaos putih, merah putih. Lagi bendera-bendera loh, ini bendera-bendera kerajaan. Ya itu peringatan saya dari Bapak Jaksa dan Ibu Jaksa ya. Janganlah mempermalukan Gus Nur begitu, nggak baik. Ya kalau bisa dijungkelin aja sekalian. Tuman itu bikin kompor-komporan aja itu di masyarakat itu, bikin adu domba aja itu. Apalagi dia itu kalau ngibarin ini Pak Jaksa, Bu Jaksa ya. Dia ngibarin bendera hitam. Saya khilafah, kamu mau apa? Aku mengisingi cangkemmu drone. Apa khilafah? Teriak-teriak, apa? Jangan nanya-nanya masalah ini Pak Jaksa, masalah sekolah SD. SD dia memang nggak lulus, jangankan SD. Lulusan SD nggak lulus, Jokowi yang dia sudah lulus sarjana,
nyampe nyalon wali kota sampai gubernur sampai jadi presiden, anak SD nggak lulus nyekolahin orang yang S1, S2, S tungtung, angel, kayak S2 ngaduk semen, ngaduk semen panganamu. Yang kene jangan begitulah Pak Jaksa, dijungkelin aja. Ini loh, ini S3, aku S tungtung. Ini S3 ini. Sodako, silaturahmi, santun, silaturahmi, santun, sodako. Ini S3. Piye? Jangan kayak begitu Pak Jaksa. Ya, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Ya wes Pak Jaksa sama Bu Jaksa, untuk kali ini saya maafin, nggak apa-apa. Kalau bisa, ini ya, dibuka semua sekalian. Bahwa dia nggak lulus SD, dia juga nggak bisa baca Al-Quran, dia juga huruf hijaiyah dia nggak hafal. Oleh takjim, jadi ngaji dia nggak bisa. Dia udah main debus dari dulu, tiba-tiba dia jadi ulama, jadi kiai. Itu kalau bisa dibongkar sekalian, jangan cuma ijazah. Bahaya kalau di tempat sidang bawahnya mubahalah so agamis. Ngaji ora iso. Anake kiai dudu. Mondok ora tahu. Pak Jaksa dan Bu Jaksa kalau bisa itu sekalian dibongkar. Untuk kali ini saya maafin. Jangan cuman dia lulusan SD, lulus apa enggak? Ya Gus Nur nggak bisa jawab karena dia nggak lulus. Kecil dia main debus, besar dikit dia di jalanan, jadi preman, kan? Pernah nggak makan maksudnya. Gede-gede jadi ustadz. Kenapa? Sudah susah. Paling gampang itu ya jual ayat-ayat itu. Nah kalau jual ayat-ayat, menggunakan emblem-emblem sedikit, pakai peci, pakai sarung, terus dakwah, mewakili perasaannya kadrun. Wah payu Pak, laku langsung itu. Itu langsung pengikut-pengikutnya itu yang merasa diwakili langsung ngundang pengajian Pak. Walaupun nggak bisa ngaji, walaupun bukan anak kiai, dipanggil Gus. SD nggak lulus, nyantri nggak pernah, ngaji nggak bisa. Yang penting apa? Gus Nur itu saat ini menjadi Romo Yai, Syekhuna, wah, Habibana, wah, dia adalah orang yang mulia, wah, yang mulia Romo Yai Sugino Raharja ya. Gitu. Jadi itu aja deh, jangan keterlaluan ya Pak Jaksa ya. Kali ini saya maafkan. Kalau bisa, untuk lain waktu kemudian tuh dibuka sekalian. Apakah Bapak Suginur itu SD-nya lulus, SMP-nya lulus, SMA-nya lulus, pernah kuliah apa enggak, pernah menyantri apa enggak, pernah bisa ngaji apa enggak, anaknya kiai apa bukan, tanyain sekalian. Biar enak gitu loh Pak. Pak Jaksa sama Bu Jaksa. Kalau Bapak mau seperti itu, wes besok saya kirim Robicon. Wah, ayo tak sogok sisan Pak. Robicon ini siapa? Rafael, punya Mario nih tak jigoe. Ya, oke. Saya rasa itu udah cukup menggelikan dan sangat menyebalkan sekali. Pak Jaksa kok ya berani amat, itu kan yang mulia Romo Yai Sugino Raharja, yang terkasih, yang termulia, ulama garis lurus, ya, ahli khilafah, ahli HTI dan segala-galanya ikut bersama gerombolan-gerombolannya. Ya alhamdulillah Pak Jaksa dan Bu Jaksa ikut-ikutan sedeng menanggapi orang-orang kuceluk seperti Bambang Tri dan Suginur sebagai seorang residivis, lama lebu penjara bolak-balik. Residivis ya sing sabar Pak Jaksa, Bu Jaksa ya, tetap semangat. Yang pesan saya tadi itu kalau bisa ya, sampaikan semua, pernah nyantri apa enggak gitu. Mondok apa enggak gitu. Anak kiai apa enggak. Oke, kita aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.